Oke, selamat siang. Ya benar nggak apa-apa. Selamat siang guys. Kembali lagi nih di Go Squad. Jadi hari ini kita mau belajar tentang dua tak Suzuki Satria 20. Satria 20. Satria 120. Oh, 120. Iya. Oh, kurang satu berarti. Nggak apa-apa. Kalau di Go Squad, di Go Racing, syuting itu nggak usah pakai cut edit langsung aja. Ke aku dulu, Tante. Oh iya. Siap. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Go Squad. Setelah kemarin serangkaian kita beruntungan belajar tentang silinder dalam dua tak, lubang-lubang dan segala macamnya. Sekarang kita akan belajar dari dasar langsung dengan praktek pada mesin. Kebetulan ada bahan Suzuki Satria, jadi nanti ke depan kita akan belajar semuanya tentang dua tak pada Suzuki Satria. Setelah itu mungkin nanti ada bahan Fish Air, kita akan bahas Fish Air dari nol lagi. Dari koplingnya, dari gigi rasio, dari silinder, dari apa-apanya nanti akan timbul bermacam-macam bahasan yang bisa dibahas. Jadi untuk video yang pertama ini adalah tutorial, video tutorial cara bongkar mesin ya. Tetapi ada yang berbeda tutorialnya di sini, yaitu kita tutorial sambil menganalisa. Karena barang yang dibongkar di sini itu adalah barang milik pelanggan dan rata-rata punya problem dan masalah, sehingga mesinnya dikirim ke sini. Sambil kita bongkar, bagaimana cara bongkarnya, pakai kuncinya kunci apa, bagaimana trik melepasnya, plus nanti analisa kerusakan dan mungkin masalah yang timbul berdasarkan dari barang yang kita review. Oke. Bisa diikuti nanti bongkarnya sama Krishna sama itu tuh Mas Marso. Kita lihat barang-barang di situ. Sambil nanti mereka suruh ngomong, kalau mereka diem kamu tanyain, itu pakai kunci apa Mas? Pakai kunci apa Mas? Gitu ya. Oke, bagi yang sudah ahli bongkar Satria, maaf, ini video bukan untuk Anda. Ini lebih kepada yang baru awam. Oke, kita ikuti. Oke. Halo. Halo lah. Ada ban Satria. Sing seru. Ada ban Satria ya guys. Nanti akan saya bongkar. Bagaimana cara bongkarnya ya, kalian ya mungkin sudah gak asing lah cara bongkar mesin seperti apa. Tapi nanti saya kasihkan tips and trick bongkar mesin yang benar tanpa merusak baut. Ya sesuai SOP lah. Kalau di sini ya SOP-nya dikoreksi, buat SOP-nya ini. Oke. Ikutin terus ya guys. Iya. Ini mau arah pergi. Bongkar hatiku. Guys, bongkar head. Kalau ada kunci momen seperti ini, pakai kunci momen. Kunci momen. Ratchet. Kalau ada ratchet pakai ratchet. Kalau nggak ada pakai kunci seadanya aja. Yang penting lepas. Lebih bagus sih pakai ratchet. Kayak gitu. Adanya kunci ring ya pakai kunci ring apa. Gak apa-apa, ini video kita panjer aja sampai selesai itu mesin. Mau jadi 5 tak kan nampak bodo amat. Yang penting orang bongkar real, nonton ini bongkar kayak apa. Ini mesin punya Kutai ya, dari Kutai Kertanegara, Kalimantan. Kita bongkar pelan-pelan aja guys, kita analisis satu-satu. Nanti aku sambil ngomong. Jadi orang biasanya lihat bongkar kan cuma bongkar udah. Lalu kita analisis. Bak ngepotnya ini gimana? Pakai bodem apa? Bodem ya. Martil karetnya yang itu ya. Oh ya bagus.
Sebisa mungkin jangan dicongkel, jangan pakai obeng ya guys, karena obeng pasti meninggalkan luka di bagian buring. Kalau di buring ini nanti ada luka, pasti bocor kompresinya, ditutup aja. Kamu nanti kalau misal kameramen butuh suruh ngeliat detail, kamu panggil kameramennya ya. Ini bos, Nah, ada yang bagus ini bos. Wow. oh, nanti aja. Oke, kita analisis dari head. Ya, ini head. Sini, dekat sini. Apa yang bisa kamu lihat dari head? Sebuah Satria itu kalau dibubut headnya pasti harus seperti ini bentuknya, ya. Jadi harus menjelegong. Oh, kalau yang jadi ini guys, ini kebetulan punya saudara subscriber, jadi ini headnya sudah dibubut ya Mas Krisna ya, betul ya? Betul, dibubut ya Mbak. Dan ini apa, di bagian bibir-bibirnya Udah disekuis ulang itu. sekuis ulang. Terus ini Mas, ini kan berjerawat kayak gini nih, ini kemungkinan apa ini? Nah guys, sering kalian temui di bagian head pasti ada bintik-bintik seperti ini. Ini salah satu akibat motor kurang boros, atau mungkin bekas nge-gym, bekas overhead. Pasti akan berdampak pada sebuah head, bintik-bintik kayak gini, atau bisa disebut juga cacat headnya. Nah ini kalau lihat dari businya, kalau merah kan bisa dibilang pas ya, tapi di motor 2 tak kayak gini, merah kayak gini masih bilang kurang boros ya Mas ya, betul ya Mas? Kurang boros itu Mas. Ya. Nanti kita tanyakan pada ahlinya. Tanyakan pada ahlinya ini faktor-faktor apa aja ini? Ini Pak Bauer kemana ini? Ini Kang. Ini Pak Bauer. Ini kita nggak tahu ini penjelasannya ini. Oke. Ini head ini pasti sudah dibubut. Dibubutnya berapa? Ini mungkin sekitar 2,5 mili. Terus lihat dari businya sudah coklat. Cuman ini kalau di 2 tak ini masih kurang boros. Terus di sini ada bercak-bercak. Ini bekas cacat luka, serpihan apa nggak tahu. Pasti tidak benar. Biasanya ini terlalu irit atau ada sesuatu yang terjadi kok bisa begini gitu loh. Ya, atau gap pistonnya atau maksudnya pada saat piston top itu terlalu dekat dengan squeeze, makanya dia terjadi bintik-bintik seperti ini. Oke, begitu saja penjelasannya dari head Satria. Ayo berikutnya bloknya dapat dibongkar. Nih guys, dalam Satria membongkar head itu nggak langsung bisa dibongkar. Ada bagian yang harus dilepas dulu nih, sebelah sini. Lepas tutup ini dulu, baru kalian bisa membongkar head ini. Ya, iya. Ikuti terus nih. Yang dibutuhkan bengketrok sama tangan, sama martil ding, sama palu nih. Oke, biar enak. Nih guys, posisikan bengketrok ini lurus, jangan miring. Kalau miring pasti nanti si baut kemakan. Ya. Ini kebetulan nggak kencang yang sebelah sini. Oke,
Sambil nunggu itu dibongkar, satu lagi saya tambahkan ini. Biasanya ini gap antara piston dengan headnya terlalu mepet. Amannya adalah sekitar 0,5 sampai 0,8 mm mendem piston pada saat top. Mungkin ini terlalu dekat. Ya. Iya. Lanjut. Nah, berarti bongkar. Oke, sudah. Nah, sini tutup ya. Pada Satria biasanya di cover blok magnet sebelah kanan dia ada packingnya di sini, bentuknya karet. Kalau bukan packing kertas seperti motor pada umumnya ya, ini packingnya karet, tapi ini sudah nggak ada. Biasanya pada Satria kalau packing karet itu sudah lepas, sudah hilang, pasti suaranya berisik, geter di situ. Walaupun kamu ngebautnya kenceng. Karena apa? Dia tinggi nih bloknya, pegangan sama blok yang atas. Semuanya dilapisi karet sampai sini, sampai dalamnya ini kotak ini ada seal karetnya. Oke, jika lihat dari sini ini motor bukan motor sembarangan ini. Iya. Motor sudah bubutan barang gawean ini. Termasuk di sini nih panjang pickup pulsernya sudah dipotong. Ini sudah dipotong. Jadi bisa dipastikan motor ini pasti di sananya tidak pakai CDI asli Satria. Di sini sudah dibubut, bubutnya sudah lebih, ini ada 3 mili. Oke, berikutnya kita bongkar bloknya. Oke, copot. Bagian boring, ingat jangan dicongkel pakai obeng. Congkel pakai obeng pasti ada luka di bagian crankcase-nya nanti. Kalau ada luka di bagian crankcase, yang namanya crankcase cacat, dipres pasti akan ada celah bocor, kompresinya bocor, jadi pas. Jadi diduduk aja. Pukul. Tim salah tim jadi apa? Prok. Loh. Nah. Fairnya hilang, guys. Astagfirullah. Ini kenapa ini? Kalian tahu apa penyebabnya bisa sampai seperti ini? Saya juga nggak tahu. Ya. Sekilas saja. Ini di bagian setang piston udah patah. Patah dan bengkok-bengkok. Patah dan bengkok-bengkok. Di bagian crankcase sudah dilakukan penambalan. Ya, sekilas saja lah ya. Nanti kita lebih lengkapnya kalau sudah crankcase sudah terbelah menjadi 2. Bagian blok mau direview, sorry. Nih Pak Bawor yang review aja lah. Oke, sambil mereka bongkar kita review bloknya. Aduh, bloknya pecah. Ya. Ini karena ketabrak stang piston. Jadi pistonnya pasti pecah, hilang nggak tahu kemana. Terus ini juga pecah. Jadi sudah otomatis bloknya pasti ganti, buringnya pasti ganti. Seperti itu. Kalau lihat dari portingan untuk lubang sini nih. Ya udah. Untuk lubang transfer di sini, dia masih standar, belum di porting. Ya. Masih Cuma standar. lubang knalpotnya sudah di porting, sudah tinggi. Cuman lebarnya belum di porting banyak, paling baru sedikit. Cuman ini udah jauh. Apa efeknya portingan seperti ini? Sebagai informasi, bloknya masih ori. So syuting lagi so, detail so angel. Oke, bongkar deh. Sini, tak ambil alih. Oke, perhatikan. Bongkar mesin kamu harus teliti satu persatu. Apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi akibat kerusakan. Oke, kamu bisa lihat ini di sini.
lubangnya belum di porting ya. Berarti kan dari belakang martok. Kalau kamu ngambil gambar detail itu kayak apa. Nah ini belum di porting. Oke, ini blok masih ori, tapi sambungan antara aluminium yang ini dengan blok silinder yang ini sangat tidak rata tuh. Oh iya kelihatan. Tuh ya, jadi itulah blok ori juga tetap harus dirapihkan. Ini rapih, yang ini kerak. Coba lihat ya. Tuh ini rata ya. Yang sebelah sana tadi tidak. Terus kelihatan banget di mana ya. Diameter sudah tinggi tapi ini remuk karena mungkin memang sengaja ya mau dikirim ke Deco Racing, jadi diremukin dulu. Oke, lubang pushport ya, ini sudah dikorek dan tingginya sudah lebih tinggi daripada lubang transfer. Oh iya. Ini sudah lebih tinggi, sekitar setengah mili lebih tinggi daripada lubang transfer. Ya, bagian belakang sudah di porting tapi bagian inlet portnya masih dalam batas bagus. Cuma ini cacat. Oh iya Pak, kelihatan. Cacat. Besok ini pasti ganti buring. Oke, kenapa kok bisa pecah? Nah itu tuh, kenapa bisa pecah dan terjadi setengah patah. Biasanya kegagalan ini adalah karena timing pengapian yang tidak tepat. Mungkin itu terlalu maju timing pengapiannya karena melihat pickup pulsernya sudah dipotong. Kalau melihat dari jaraknya ini seperti pakai CDI. Ada spoolnya nggak? Ada spool jalannya apa DC? Hah? Spool jalan, spool AC. Spool AC. Ganti AC ini, mungkin grain. DC. Ini pakai Shogun. Shogun nih Pak. Ya, pasti pakai Shogun, tapi mungkin terlalu maju sekali. Jadi seolah-olah kan dia malah terlalu mundur ya. Ini pickup pulsernya posisinya pasti masih sama di situ. Tapi depannya dipotong habis. Ya. Mundur banget kan? Kalau mau maju kan berarti belakangnya yang dipotong. Iya. Ini kan depannya yang dipotong. Ini kan muter ke sana. Yang dipotong depan. Berarti ini terlalu mundur. Ya, karena kita nggak tahu ini pakai CDI apa, kita simpulkan aja ini terlalu mundur. Ya itu namanya settingan, bekas patah, seher pecah itu bisa macam-macam, bisa terlalu maju, bisa terlalu mundur. Intinya ada titik ledak, titik api yang tidak pas, sehingga terjadi seperti itu. Oke, lagi bongkar apa Mas? Bongkar. Oh lagi ngelepas gear. Oke, kasih ke nih kamu alih lagi. Ini aku bantuin Krisna dulu. Kamu sering-sering ngomong jangan di skip guys. Oh iya, jangan di skip ya guys. Aku sambil bongkar atasan apa? Boy bongkar cepet nanyong, bongkar cepet nanyong. Gear dilepas, as gearnya rusak apa enggak Chris? Rusak Pak. Disuting di kamu. Aduh, dan as gearnya kayak gini ompong. Aduh berat ya. Ini sudah ompong guys, ini mana bentuknya segi 5 ini. Ini mana gearnya coba lihat. Gak sih kepriu nempel lagi. Walah. Dikaji. Kayak gini doang. Nih. Terus Masukin bos. ini. Oh,
Iya, udah kelihatan. Biasanya asgirnya itu hanya sekedar cowak-cowak di sini ya. Itu biasanya karena gear yang sudah terlalu lama nggak diganti. Bisa juga karena gear yang kurang bagus materialnya atau presisinya sehingga dia longgar. Pada saat dipakai dia akan goyang, lama-lama asnya kemakan. Tapi ini sudah terlalu parah, ini asnya kayak gini. Ini juga udah dilas kayak gini sambungan. Dalam Satria asnya paling kecil, as gear paling kecil. Satria mirip Tornado, mirip RC, mirip Bravo, Shogun Kebo paling kecil. Jadi dia rentan sekali rusak. Oke. Lanjut. Membran udah dibongkar? Sudah. Oke. Tutup. Motornya banyak lumpurnya ya. Tante. Siapa sih? Masih kecil aku om. Masih bocil. Dek. Ini berarti motor udah rusak banget ya om. Wah, parah. Mimpi buruk. Kita sit maksud sepuluh di situ. Mobil bisa diwalik, bukan si anomali ini banjir. Sini. Ini dia membrannya tuh, ini rumah membran. Lidah membrannya KW terlalu empuk sekali tuh. Terus ini juga bocor semua, jelas tidak bunyi. Yang kedua membrannya, nah ini membrannya dilem porting semua di sini. Karena karet manipul yang depan diganti biar lebih besar, sehingga dilem. Tuh parah. Oke. Ini lebih parah ini guys, ini penangannya. Bagaimana caranya? Lanjut. Paus minus. Ini bisa ngomong di depan. Boleh nggak? Sorry guys, harusnya tadi nggak bukanya nggak kayak gitu, mau kayak gini nih, susah lepasnya. Jadi di battle. Ini bos. Capek ya jadi kameramen ya. Oke, spoolnya masih orisinil, berikut dengan pusselnya masih orisinil, keluarannya Denso. Berarti ini motor seharusnya Satria Hiu. Harusnya ini Hiu. Oh betul kan? Kita lihat ciri-cirinya di sini. Nah ini Hiu. Hiu pasti begini. Kalau Hiu tidak ada tulisan ISI, tidak ada tulisan ISI. Karena ini produksi Malaysia. Di sini biasanya ada keterangannya, ada tulisannya kalau Hiu ini di bagian manipul. Sini Ada. Coba sini kameranya. Sini tekanin. Ini guys. Nah, itu adalah mesin Hiu. Tuh. Satria Hiu.
Oke. Nih. Betul, ini Satria hiu melihat dari magnetnya juga, ini magnet hiu. Jadi intinya kalau Satria lumba memang mirip seperti ini, cuman lumba dan hiu beda produksi. Kalau lumba itu KGD, kalau hiu itu Denso. Jadi sepulnya mirip. Tetapi kalau sepul hiu dimasukin magnet lumba tidak masuk. Kalau magnet lumba sepulnya pun harus lumba. KGD. Oke. Ayo lanjut. Tinggal kulit ya. Bisa atau enggak Pak hiu masuk ke dalam lumba atau sebaliknya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi secara keseluruhan sebenarnya semua mirip. Kalau ini bloknya hiu atau lumba, kalau lumba itu ada tulisannya ESI. Bim, salah Bim jadi apa? Prok. Iya. Ya.